FIA secara resmi sudah merilis kalender F1 untuk musim 2023. Terdapat 24 balapan yang akan berjalan dari bulan Maret sampai bulan November, dimulai dari GP Bahrain dan akan selesai di GP Abu Dhabi. Musim 2023 juga menjadi rekor balapan terbanyak dalam satu musim Formula One, yaitu 24 balapan. GP Monaco dan GP Belgia yang sempat dirumorkan akan dihapus dari kalender akhirnya resmi akan menggelar F1 lagi musim depan. GP Belgia setidaknya akan menggelar F1 lagi untuk satu musim ke depan, sedangkan GP Monaco sudah menaikkan kontrak sampai 2025. Kemudian ada GP Cina yang akan menggelar F1 lagi setelah terakhir kali pada 2019, yang saat itu bertepatan dengan balapan ke-1000 Formula One. Ya, meskipun balapannya boring, faktor Guanyu Zhou tentunya menjadi alasan kuat kenapa GP Cina balik lagi ke kalender F1. Namun ini semua tetap bergantung kepada otoritas Cina, yang memang situasi pandemi masih sangat sensitif di Cina. Kemudian ada Qatar yang setelah menjadi seri pengganti di musim 2021 akan menjadi tuan rumah secara reguler selama 10 tahun ke depan, mulai 2023 sampai 2032. Untuk video soal sirkuit Qatar, aku udah buat video khusus soal sirkuit Losail, dan bagi yang mau menonton, link ada di deskripsi video ini. Tapi alangkah baiknya kalian menontonnya setelah selesai nonton video ini. Kemudian ada Las Vegas yang juga menjadi sirkuit baru untuk musim depan. Balapan di jalanan kota Las Vegas yang akan sedikit berbeda karena balapan akan digelar pada hari Sabtu malam. Jadi kita yang di Indonesia kemungkinan akan menonton balapan pada hari Minggu sekitar jam 12 siang. Sirkuit Paul Ricard menjadi sirkuit yang tidak akan ada lagi di kalender F1 untuk musim depan. Di video kali ini aku mau bahas semua sirkuit yang dipakai di kalender F1 musim 2023, dari yang paling seru sampai yang paling boring. Nanti bakal terbagi jadi 4 kategori, ada seru, good, not bad, sama boring. Sebelumnya ini semua opini pribadi, jadi kalau ada yang kurang setuju atau apalah itu ya bebas, hak kalian untuk berpendapat. Bisa kalian tulis saja di kolom komentar sambil sharing-sharing. Yang pertama dari yang paling boring dulu. Ada 4 sirkuit yang menurutku boring untuk musim 2023. Ada Abu Dhabi, Miami, Las Vegas, dan Qatar. Kenapa keempat sirkuit tersebut boring? Alasan yang paling utama ya tentu saja minim aksi overtake di sirkuit-sirkuit tersebut, seperti contohnya di Abu Dhabi. Dengan layout baru, zona overtake paling memungkinkan ya palingan tikungan ke-5, 6, dan 8. Apalagi pas masih layout lama, ya udah San-Morian doang selama balapan. Di musim lalu balapan cukup seru juga pas di lap terakhir doang gitu, duel antara Verstappen dan Hamilton. Kemudian untuk Miami baru mulai F1 di musim ini, balapannya pun kayak biasa-biasa aja gitu. Kita yang di Asia nontonnya malam hari, udah nontonnya ngantuk, balapannya pun bikin ngantuk. Malahan lebih banyak gimmick yang memang mungkin menjadi hal wajar di Amerika. Tetap mengedepankan sisi entertainment, kayak banyak selebritis yang turun ke trek sebelum balapan, kemudian pas podium juga memakai topeng ala-ala gitu. Dan yang sangat viral ialah deck palsu yang terdapat di sirkuit Miami. Pengennya sih kayak Monaco, kayak Yas Marina gitu, tapi berhubung gak dekat laut, ya udah bikin laut-lautan aja. Yang ketiga ada Qatar. Balapan GP Qatar digelar di sirkuit Losail, sirkuit yang menurutku kurang cocok aja gitu dipakai balap mobil. Didominasi tikungan medium, jadinya susah gitu buat saling adu salib antar mobil F1. Untuk pembahasan soal sirkuit Losail aku udah buat di video sebelumnya.
Link bakal aku taruh di deskripsi video ini. Tapi alangkah baiknya kalian menontonnya setelah selesai menonton video ini. Yang terakhir di kategori sirkuit yang menurutku boring ialah Las Vegas. Ya meskipun belum pernah balapan di sana, tapi ngeliat layoutnya kayak langsung sudahlah gitu, lurusan doang, tikungannya juga kayak tikungan biasa-biasa gitu, gak perlu yang ngerem-ngerem banget. Untuk mobil F1 generasi baru, slipstream tidak seefektif seperti mobil-mobil generasi sebelumnya. Ya meskipun tetap bisa juga, tapi ya udah sedikit berkurang lah efek slipstreamnya. Dengan layout yang seperti itu, menurutku bakalan boring aja gitu balapannya. Udah dikonfirmasi bakalan ada perubahan layout dengan penambahan chicken yang menurutku juga tidak terlalu berpengaruh. Tetap saja sulit untuk menyalip. Dilihat-lihat kemungkinan mirip chicken kematian yang di Miami. Bagusnya balapan akan digelar pada Sabtu malam, jadi kita yang di Indonesia kemungkinan menonton balapan pada Minggu siang. Lanjut ke kategori not bad. Jadi ya nggak buruk-buruk banget lah sirkuit-sirkuit ini, tapi ya nggak bagus-bagus banget juga. Yang pertama ialah sirkuit Albert Park, Australia. Menurutku Australia salah satu trek yang susah buat duel antar mobil Formula One. Biasanya kalau sudah kesalip ya udah susah lagi buat melakukan overtake balik. Kita ambil contoh saja di musim 2017, kemudian 2019, dan yang terbaru musim 2022. Yang memimpin balapan dari awal biasanya terus menang gitu, gak ada perlawanan. Sirkuitnya sih bagus tapi suka boring balapannya. Kemudian Cina, seperti musim-musim sebelumnya, balapan akan digelar di sirkuit Shanghai. Sirkuit yang gak boring-boring banget, tapi ya gak seru-seru banget juga. Di musim 2018 balapan cukup seru dengan duel antar pembalap yang akhirnya dimenangi oleh Daniel Ricciardo. Kemudian balapan 2019, balapan super boring padahal saat itu bertepatan dengan balapan ke-1000 Formula One. Tapi ya balapannya gitu-gitu doang. Hanya double stack Mercedes dan tim order lawak dari Ferrari yang menghibur pada saat itu. Yang ketiga ialah Imola, sirkuit yang cukup sempit, zona overtakingnya sedikit, namun tertolong dengan keklasikan dari sirkuit ini, serta animo dari para tifosi yang datang ke sirkuit. Hujanlah yang membuat balapan jadi seru, seperti di musim 2021. Monaco, ya kita semua tahu lah ya Monaco tuh kayak apa. Sirkuitnya sempit, sangat sulit buat overtaking, balapannya juga ya pawai doang. Kualifikasi cukup seru karena di Monaco mendapatkan pole position kemungkinan besar bakalan menang gitu. Tinggal manajemen balapan dan strategi pit stop yang menjadi penentu siapa yang bakalan menang. Yang penting jangan sampai box now box for hard. Karena itu dengan seketika membuyarkan peluang untuk meraih kemenangan di Monaco. Monaco meskipun boring tuh kayak ya beda gitu. Boring Monaco orang-orang tetap nonton, tetap ramai yang datang ke sirkuit. Meskipun aturan di F1, sirkuit minimal memiliki panjang 4 km. Namun karena termasuk dalam sirkuit klasik F1, Monaco tetap dipakai setidaknya sampai 2025. Monaco juga menjadi salah satu bagian dari Triple Crown of Motorsport bersama Indianapolis 500 dan Le Mans 24 jam, atau bisa dibilang ya 3 balapan paling prestisius di dunia motorsport gitulah. Seboring-boringnya Monaco, fans-fans F1 juga sedikit nggak terima gitu kalau Monaco dihapus dari kalender. Sirkuit Catalunya menjadi venue GP Spanyol, bisa dibilang Catalunya nih Monaco yang permanen. Sirkuit berkarakter lambat karena jarak antar tikungannya cukup berdekatan, sehingga menyulitkan untuk overtaking. Chicken terakhir juga meskipun untuk alasan keselamatan, namun juga sedikit menghilangkan momentum untuk melakukan overtaking di trek lurus sirkuit ini.
sirkuit Catalunya memang lebih cocok untuk ajang balap motor dibandingkan untuk ajang balap mobil. Marina Bay Street Circuit, sirkuit jalan raya yang menggelar F1 pada malam hari, memiliki total 23 tikungan, apalagi sirkuit ini berlawanan dengan arah jarum jam. Trek lurusnya juga gak panjang-panjang banget gitu. Dikarenakan sirkuit jalan raya, ya otomatis samping kiri kanannya langsung tembok. Para pembalap harus berhati-hati dalam bermanuver. Kalau miss sedikit saja, bisa-bisa langsung menghantam tembok. Biasanya balapan seru kalau habis start atau setelah restart, setelah safety car. Sisanya yang membuat balapan di Singapura menjadi seru ya apalagi selain crash, dan crash gate. Yes, it's normal. Wow. Yang terakhir ada sirkuit Austin atau sering disebut Circuit of the Americas, memiliki panjang 5,5 km dan 20 tikungan dengan kontur yang naik turun, apalagi tikungan pertama. Namun ya balapannya nggak seru-seru banget gitu. Musim lalu saja hanya duel strategi antara Red Bull dan Mercedes. Sedikitnya zona overtaking membuat balapan menjadi biasa-biasa saja. Patut kita tunggu bagaimana balapan di sirkuit ini dengan mobil F1 generasi yang sekarang, yang memang semakin sedikit menghasilkan dirty air sehingga mobil di belakang bisa lebih mudah dalam mengejar lawan di depannya.